Nah, nah dosa kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu boleh dibuka surat At-Taubah ya, yang punya Al-Quran atau sudah hafal surat At-Taubah ayat 119 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim. Nah, kita ibu-ibu akan membahas tentang surat At-Taubah ayat 119 ya. Biasakan ke depannya ibu-ibu punya Al-Quran sendiri, sehingga surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin ya. Nah, kita akan membahas ayat ini. Kalau terjemahannya ya itu ya nida namanya tuh ibu-ibu. Ya seruan, panggilan, wahai. Ya, ayyuha, wahai, ayo. Alladzi itu orang ya. Amanu, orang yang beriman. Ittaqu, ya kan, waqa, yaki, itu artinya bertakwa. Bertakwanya kepada Allah. Dan itu waw itu dannya itu kepada amanu wattaqu, ya kan. Jadi tidak cukup itu ibu-ibu jadi orang beriman, jadi orang bertakwa saja tidak cukup. Wa kunu, kana yakunu, asal katanya kunu itu kana itu keberadaannya slow terus ya, dulu, kini, besok, itu namanya fi'il mudhari' ya, artinya dulu, sekarang, dan akan datang. Ma'a itu bersama, berkumpul. Shadiqin itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi ada 3 di situ ya. 1, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang bertakwa. Yang ketiga, orang yang jujur. Jadi beriman, bertakwa, dan jujur. Bisa dipahami bahwa yang mampu menjadi orang jujur itu
adalah orang beriman dan bertakwa. Untuk jadi orang bertakwa itu harus beriman. Jadi iman, takwa, jujur itu bagalintin pintinnya tuh. Ya. Ya sama apa namanya tuh kayak membuat kelamai ya, bagatah. Ya nak, tak bisa nyo tagak surang. Nyo mengaku beriman tapi tidak jujur, tidak masuk dia. Makanya orang-orang yang jujur itu nanti bersama Nabi. Bersama Nabi nanti di akhirat. Dia pedagang, jujur. Kata Nabi, tajirus sadiq wal amana ma'an nabiyina. Pedagang yang jujur, pedagang yang amanah itu nanti bersama para nabi. Ya. Nah, kita ini disuruh supaya menjadi orang yang jujur. Kemarin kita disuruh menjadi orang yang bertakwa. Ya kan? Bulan puasa kemarin disuruh jadi orang bertakwa. Kini disuruh jadi orang jujur. Jadi orang bertakwa itu harus jujur. Kuncinya di situ wakanu ma'a. Dan tetaplah kamu bersama. Jadi kalau ingin jadi orang jujur, harus bakawan jadi orang jujur. Harus bakumpuh jadi orang jujur. Kalau orang berjujur, bacampuh jadi orang maliam, enggak mau. Ya kan? Kalau ingin jadi pejabat yang jujur, harus bakawan jadi pejabat yang jujur loh. Cara mendapatkan jabatan, harus dengan cara yang jujur loh. Nah, kalau ingin dapat harta yang baik ya hartanya dengan cara yang jujur. Nah, gitu. Nah, kenapa itu penting tuh, ibu-ibu? Kenapa Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin? Karena begini. Ada hadis an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi, tetaplah kamu menjadi orang yang jujur, orang yang benar. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan-kebaikan. Aja tawali. Kalau jujur wak kini Ustaz kurui wak. Kalau jujur wak kini ko ndak tambah dan naik pangke wak. Kalau jujur wak model kini ko dikucil orang wak. Padahal Rasulullah mengatakan ya kan, as-sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu, kebenaran itu membawa kepada albir. Albir itu kebaikan-kebaikan. Makanya kalau disandingkan kepada ibu bapak namanya birrul walidain. Ya kan? Albir, ya wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan-kebaikan tadi itu membawa dake ke surga. Jadi orang jujur itu sebenarnya semakin hari semakin dekat ke surga gitu. Yang tabali ya kan? Wa iyyakum bil kazib. Kata Rasulullah, jauhilah dusta, jauhilah bohong. Ya kan? Kenapa dijauhi bohong itu? Karena fa innal kaziba yahdi ilal fujur. Berbohong, berdusta, mengicua itu dake kepada keburukan. Semakin banyak berdusta, semakin banyak keburukan yang awak rasuan. Wa innal fujra, sesungguhnya fujur, keburukan-keburukan itu yahdi ilan nar. Ya, keburukan-keburukan itu membawa ke neraka.
Jadi berbohong tu mendakian ka neraka. Kini berbohong pun tak hanya orang per orang lah bu. Ya, malahan minyaknya nama minyak kita. Tapi isinya tak cukup. Namanya Pertamax. Isinya Pertalite. Ya kan? Nah, itu makanya kalau dapat jabatan tu maliang, ya kan? Maka hasilnya maliang. Kalau dapat harta dengan cara yang haram, hasilnya haram. Makanya kecek ustaz menyogok dan disogok tak berdosa. Iya. Hah? Kan tak ke? Tak ada Nabi mengatakan kan? Menyogok dan disogok berdosa. Ada tak? Ada Nabi mengatakan begitu? Tak ada. Yang ada itu apa? Al-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok, kedua-duanya masuk neraka. Kenapa tidak berdosa disebut di situ? Menyogok dan disogok itu berdosa. Nah itu dah. Tapi menyogok dan disogok, kedua-duanya masuk neraka. Kalau berdosa, ada jalan untuk taubat. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Kalau terlanjur berbuat salah, berbuat fahisyah, berbuat kerusakan, cepat ingat kepada Allah, lalu minta ampun. Tapi al-rasi wal murtasi finnar. Yang menyogok dan yang disogok, kedua-duanya masuk neraka. Jadi itu bariknya tu, ibu-ibu. Ya, barik menjadi orang-orang yang menyogok dan disogok. Kalau hasil sogok ya hasilnya juga haram. Nah, kita kan disuruh mencontoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Ada pada diri Rasulullah itu keteladanan yang baik bagimu. Kalau kamu yakin akan bertemu dengan Allah, yakin dengan hari akhirat, dan selalu mengingat Allah. Apa yang dicontoh? Satu diantaranya sidik. Kan 4. Ya, sifat Nabi itu ada 4 ya. Apa? Amanah, sidik, fatanah, tablik. Nah, jadi sidik, amanah, fatanah, tablik. Nah, dari ampe itu berarti saparampenya adalah sidik, jujur. Ya kan? Benar. Maka kita disuruh untuk menjadi orang yang benar. Supaya nanti dikumpul bersama orang yang benar. Ibu pernah mengabek kayu? Pernah mengabek kayu? Kalau nan lurui sama nan lurui. Kalau nan bengkok, kalau di kabek kayu ko nan luri jo nan bengkok, apa itu jadi? Nan luri tak bawa bengkok atau nan bengkok tak bawa luri? Nah, itu makanya penting sekali. Ya kan? Nah, kalau orang jujur, bakawan orang tak jujur, lebih resikonya lebih tinggi. Ya kan? Kalau tak mengicuh lah, minimal makanan masak kicua, gitu. Ya kan? Bakawan dia orang Maliang, kalau tidak ke Maliang, ya memakai yang di Maliang, gitu ya. Itu pentingnya itu, ya kan? Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang mau berdusta?
Kenapa ada orang mau tidak jujur? Padahal tadi ketidakjujuran itu mendakian ka neraka. Gitu kan? Apa kok nama aja orang? Yang pertama memang ada kepentingan. Ada kepentingan harta di situ, ada kepentingan jabatan. Ya kan? Ada kepentingan nama di situ, popularitas lah. Sehingga biarlah tanduk baku bang asal dapat makan kan. Nah, itu yang terjadi. Yang kita sayangkan justru kalau tidak paham agama lalu mengicu. Kau ibu-ibu hati-hati kau merasa pernah ngemaja anak mengicu kau. Awak kapai? Nyo menurui. Walau pakai rancak kau. Mama, pai ma, ne, pai ne, gitu. Enak. Awak dah bisa buat anak dah, disambut cucu dah. Dia kecuali lain. Dia pai lain. Kau tiba situ ada di simpang tu polisi. Dia pai lain tu ada orang gila di situ. Pernah begitu? Hari ko wak kicu anak kita cucu wisu. Awak ni kicu aja lain. Aku HP kau itu tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adi mai ibu kini. Kau lah dakek. Ini tadi mandi mana dakek keceknya. Ya Allah. Ya dah. Mandi galun lah. Lah dakek lo tu. Ya kan? Itu kadang-kadang ketidaktahuan tentang agama sehingga dia tidak ada sorananya di situ keuntungan tu dah. Ya kan? Makanya orang-orang pakai HP tu kalau tidak video call hanya mengicu banyak tu. Di sini di kantor aja, padahalnya sedang di Napau. Ini sedang di Kadai. Itu mudahnya orang kadang-kadang terjebak berbuat dusta. Ya, padahal ibu-ibu, kalau acuk baduto, ndak tapek janji, ndak amanah, itu apa yang hilang itu? Kepercayaan. Bu, tolong dikabek yo, kambiangnya beko malam masuk harimau. Ibu kabek, tahu dah ada harimau dah. Ya nak. Besok itu jo, tolong kabek balik bu, ada harimau, dah ada dah. Tak percaya lain. Pajar tu keridangan. Kiranya besoknya yo masuk harimau apakah? Karena dia acok ndak jujur, orang ndak percaya. Ketikanya jujur, orang tak percaya. Sekali kelancongan, semua ide tak percaya. Itu akibat hilangnya kepercayaan. Untunglah ibu-ibu kau pemaaf. Sehingga lah cok kali dikicu kan di pemilu tetap yo memilih kan. Ya nak di pilkada wala dikicu ya. Kini pilih lah. Itu lebih maaf tu. Ya kan, kalau indak tu nak dipilih orang lah gitu ya. Malay milih nak lain gitu ya. Hilang kepercayaan. Yang kedua, ketidakjujuran itu ibu-ibu itu akan menutupi ketidakjujuran itu dengan tidak jujur pula. Gitu seorang terdakwa tidak jujur daripada kena hukumnya carilah orang yang bisa menutupi, carilah pengacara yang tidak jujur. Kalau pengacara yang jujur tu dia kecilnya lain. Aku ibu karena yang dosa lalai kecil enak, mang ibu kau karena hukum kau. Kalau pengacaranya jujur itu sabian, kau tidak waktu kau debu. Tapi kalau ini tidak jujur lain, dah bahagia kau kata carian pasalnya gitu, carian peluangnya, kita carian jalannya. Itulah yang terjadi itu. Ya kan? Kalau tidak jujur. Kalau pengacaranya tidak jujur, tentu akan cari lo nanti jaksanya, penuntut umumnya, orang-orang yang tidak jujur. Terdakwa tidak jujur, pengacara tidak jujur, jaksa tidak jujur. Apa yang akan terjadi? Tentunya cari lo hakim
hendak jujur. Jadi satu ketidakjujuran itu menutupinya harus dengan cara yang tidak jujur. Contoh salah ibu-ibu umpamanya nak masalobok pagi-pagi dari mai ibu pergi jalan-jalan, ini sabuk salah pulang jalan-jalan. Di ibu malih menyabuian pulang jalan-jalan, pulang dari pasar, hendak jujur kan? Itu nak kebetulan lah mau betul memang yolah dari pasar. Kau nak indah kok dari pasar. Kau contoh, kalau di lanjuan orang pertanyaan, ibu kan tak dari pasar dah. Bu sabui tadi dari pasar. Koknya lanjuan orang pertanyaan berikutnya, jawabnya apa kira-kira? Ibu balik di pasar tu. Apa jawab ibu? Tadi kan awak tak sabananya kan tak dari pasar dah. Tentu jawaban itu tetap juga tidak jujur kan? Mau celiak-celiak saja, padahal tadi tak ada ke pasar kan? Iya tak? Amo tadi balik baris, tak jujur juga. Ibu saya tak ada ke pasar dah. Gitu. Cuma untuk menjawab pertanyaan orang kok, dijawab je lah pertanyaannya. Jawabannya itu juga tidak jujur. Itu pentingnya disuruh oleh Allah wa kunu ma'as sadiqin. Ya. Yang ketiga, ketidakjujuran itu ibu-ibu akan melahirkan kegelisahan. Nggak ada ketenangan, Bu. Cara pamonya, cara dapat jabatan dengan cara yang tidak jujur. Tiba pemeriksaan kusak-kusuk, rasa-kusuk. Itu jantung ini tuh. Itu makanya banyak dapat penyakit jantung. Karena getaran jantung itu tidak normal. Contoh sederhana sajanya. Ibu barah. Yo. 80 lah. Bu jujur. Kalau jujur datang orang membuat timbangan, tanang tak ibu? Tanang. Karena orang jujur kan? Kini bare 80 lah. Dek malih menyebut 80, kira-kira 60 lah start je bu kan? Lalu tiba orang membuat timbangan, aku buat timbang, banyak bu, banyak tuh hal ibu ya. Itu kan? Itu. Jadi ketidakjujuran itu menghilangkan ketenangan jiwa. Menyabui-nyabui je orang tu awal akan nanya, rasa-rasa awak je ke sabui orang. Ya nak? Dicari-cari orang, rasa-rasa awak akan dicari orang itu. Itulah akibat dari tidak jujur. Ya kan? Nah, kira-kira suami tidak jujur, istri tidak jujur. Kira-kira hasil anaknya? Jadi kalau dibangun satu generasi yang tidak jujur, itu maka lahirlah ibu-ibu tidak tahu dites kok. Iya kan? Tak tahu tes dites. Karena anaknya ingin dapat aja di situ, sehingga ayahnya jadi orang tidak jujur jadi di baiknya. Ya kan? Itu pengaruhnya tuh. Yang lebih menyakitkan tuh ibu-ibu adalah doa dan ibadah. Boleh dibuka surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat yang ke-7 ayat 40. Ada kalimat di situ kazzabu, mendustai, innal ladina kazzabu bi ayatina wastagbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Al-A'raf ampe puluh. Al-A'raf ampe puluh. Sesungguhnya orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami dan menyombongkan diri dengan ayat-ayat itu, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi dia pintu-pintu langit.
Apa maknanya pintu-pintu langit di situ? Doanya satu, doanya tidak dijabah oleh Allah. Yang kedua, amal-amalnya ditolak. Aku bahayanya bu, pakaian dari hasil baduto, makanan dari hasil baduto, rumah tapi tinggal dari hasil baduto. Awak sholat di situ, pakaian dipakai untuk sholat, untuk ibadah. Dia terima kira-kira. Abarek nak tu. Maka ada satu riwayat ibu-ibu yang sangat populer. Ada seorang laki-laki pakaiannya lusuh, kumal, perawakannya lelah, rambutnya kusut, berdoa dengan kusuk di masjid, menangis, menengadah, diangkat tangan, kusuk, menangis. Dia bukan orang Madinah, berarti dia musafir. Jadi musafir itu doanya makbul bu, ngangkat tangan lagi, bersungguh-sungguh lagi. Lalu Nabi tanya kepada sahabat, coba perhatikan orang ini. Menurut kalian doanya diijabah apa tidak? Mancalinya seorang musafir, hendak orang Madinah, musafir sajalah makbul doanya tuh. Jadi kalau dia ibu melakukan perjalanan-perjalanan, itu orang yang musafir itu doanya makbul. Nang kedua, nyo sungguh-sungguh menangi, meminta. Nang kedua, tangannya tengadah. Dia kecek sahabat, diterima ya Rasul. Kata Rasulullah, doanya ditolak. Kenapa ditolak? Karena pakaian yang dia pakai dari hasil yang tidak halal. Atu bareknya ibu-ibu, baalah kira-kira awak. Nah, kalau di sini yang mendustai ayat-ayat Allah, kebenaran-kebenaran dari Allah itu mereka dustai, lalu mereka menyombongkan diri di situ, maka tidak dibukakan pintu langit untuk mereka. Hidayah tidak dapat, pahala tidak ada, doa tidak dikabulkan. Wala yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan masuk surga kecuali masuknya onta ke dalam lubang jarum. Bala kira-kira tuh unta masuk ke dalam lubang jarum, boleh masuk? Lah ibu-ibu, bisa masuk unta ke dalam lubang jarum, bisa kan? Hah? Caranya pagadang jarumnya. Iyo jarumnya itu dipagadang sehingga lubangnya lebih ada. Kalau ketek untuk dipakai ketek tidak bisa dong. Enak. Baralah lah keteknya untuk tetapnya untuk namanya. Begitu kalau masuknya untuk ke dalam lubang jarum berarti mustahil dia akan masuk surga. Anda barek tuh ibu-ibu. Ya kan? Nah, makanya tadi itu innal kaziba yahdi ilal fujur. Innal fujur yahdi ilan nar. Kan itu tadi hadisnya. Sesungguhnya berdusta itu membawa kepada keburukan-keburukan. Dan keburukan-keburukan itu membawa ke neraka. Ya kan? Nah, maka itu penting ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Gitu kan? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah kamu bersama orang-orang yang jujur. Nah, gitu ya. Nah, kalau begitu, ibu-ibu, coba lihat surat Al-Isra. Al-Isra itu surat yang ke-17. Lembar ayat tadi tuh 3 baru ya. Al-Isra surat yang ke-17. Nanti satu saat ibu-ibu terus ikut saja kajian-kajian ini. Nanti akan mahir itu. Akan melaki sekawa ayat-ayat tuh surat kesekian gitu. Ayatnya 80. Tando bareknya menjadi orang yang jujur itu,
sehingga Allah sendiri magi doa kawak. Nyetunjuan oleh Allah satu doa. Al-Isra sebelumnya An-Nahl. Ya. Sesudahnya itu Al-Kahfi ya. Al-Isra itu kan 7 balih. An-Nahl 6 balih. Al-Kahfi 8 balih. Nah gitu. Satu saat nanti hafal ibu-ibu itu. Ya kan? Nah, nanti ya. Lah Surabaya. Apa kata Allah di situ? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau bisa dibaca itu lembut-lembut ibu-ibu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kul, dan katakanlah. Itu perintah Allah itu kepada Nabi Muhammad untuk kita. Sebutlah. Apa yang disebut? Rabbid adkhilni. Ya kan? Ya Allah, ya Rabb, masukkanlah aku mudkhala sidqa. Masukkanlah aku kepada orang-orang yang jujur, sidqi. Ya kan? Wa akhrijni mukhraja sidq. Keluarkanlah aku, ya kan, dengan keluarnya dengan cara yang benar. Jadi hidup itu kan itunya. Masukkan tuh, keluarkan tuh, masuk pasar, keluar pasar, ya kan? Ya kan? Kan itu kehidupan kita ya. Masuk karajo, keluar karajo, itu kan? Luar dalam itu aja ya. Mintalah kepada Allah supaya Allah bantu kita, ya Allah, masukkan aku dengan cara yang jujur dan keluarkan aku dengan cara yang jujur. Itu caranya ibu-ibu, dibantu. Ya kan? Jangan bantu supaya awakku bisa menjadi orang-orang yang jujur itu. Ya. Baik, itu sedikit pengantar saja kajian kita. Kita buka tanya jawab. Ya, terutama sekali yang berhubungan dengan kejujuran.